Kalau demikian mafhum mukhalafahnya, ketika cintanya terbagi dua, 50% 50%, berarti orang itu sudah dianggap tidak beriman, imannya terkontaminasi. Apalagi lebih besar cintanya kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Sampailah kita sekarang kepada bab tafsir daripada tauhid atau tafsir daripada syahadat la ilaha illallah. Setelah kemarin kita membahas dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, nah sekarang di bab yang ke-6, tafsir daripada syahadat la ilaha illallah. Jadi ternyata la ilaha illallah itu tidak cukup di kulit ari saja. La ilaha illallah itu harus mendasar. La ilaha illallah itu sampai ke dalam. Ya, itulah pentingnya tafsir ini. Merujuk kepada Az-Zukhruf surah yang ke-43. Az-Zukhruf ayat 26 27. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Nah, kalau di kitab itu ayat yang kedua. Ya, di kitab itu ayat yang kedua. Susunannya berbeda, enggak masalah. Ya. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ya. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim berkata kepada ayahandanya, ayahanda Ibrahim namanya Azar, profesinya produsen berhala, ya, produsen patung. Dia buat patung lalu dia jual kepada masyarakatnya. Itulah kerjaan daripada Azar, bapaknya Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika itu Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, setelah disampaikan kebatilan akidah mereka, tapi ayahandanya dan kaumnya tidak menerima, malah ayahandanya mengusir Ibrahim ketika itu. Nah, maka beliau mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri. Berlepas diri itu antipati, ya. Berlepas diri itu apa artinya? Antipati, nggak mau ikut. Nah, itu artinya berlepas diri terhadap apa? Terhadap apa yang kamu sembah, apa yang kalian ibadahi, ya. Karena kalian menyembah patung, kalian beribadah kepada patung, sedangkan aku adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya aku berlepas diri, antipati terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Aku menyembah Allah, Tuhan yang telah menjadikanku. Karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Ya.
illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Tapi aku menyembah Allah, Tuhan yang telah menciptakanku, dan Dia, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku itu akan memberi hidayah kepadaku. Nah, demikian dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ini untuk kita renungkan betapa Ibrahim Habibullah, Ibrahim Khalilullah, bukan hanya kekasih Allah, tapi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan kalimat yang agung, lengkap dengan arti kata-katanya, singkat, padat. Karena kalian tidak mau mengikuti apa yang kusampaikan, beribadah kepada Allah saja, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, tapi kalian tidak mau, maka aku berlepas diri dari kalian. Sedikit pun aku tidak ikut dengan kalian, karena aku menyembah Allah yang telah menciptakanku. Nah, inilah tafsir la ilaha illallah yang pertama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain daripada Allah. Masya Allah. Ternyata saudara-saudara, tidak cukup yang kita pelajari di SD dulu. Yang kita pelajari dulu apa? Kita diajarkan guru kita, la ilaha illallah apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tak cukup itu. Karena kenyataan masih banyak Tuhan selain Allah. Ada namanya Yesus Kristus, Tuhan juga. Ada namanya Sang Hyang Widiwasa, Tuhan juga. Ada namanya Brahma, Siwa, ya, Wisnu, Tuhan juga, walaupun bukan disembah oleh kaum muslimin, tapi itu Tuhan. Dan malah di Republik tercinta ini keyakinan seperti itu dilindungi. Nah, maka itu pentingnya dikaitkan dengan bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Misalnya dalam Al-Hajj surah 22, ya, di ayat 62. Ya, silakan yang punya mushaf, yang bawa mushaf dibuka. Al-Hajj surah 22 ayat 62. Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqq. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah lah, dialah Tuhan yang hak, Tuhan yang benar. Sementara itu, wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa saja yang diseru, yang diibadahi selain Dia, maka itu adalah Tuhan yang batil. Itu adalah Tuhan yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus Kristus itu kan Tuhan juga, betul. Kita tidak bantah. Tapi itu bukan Tuhan yang hak, itu Tuhan yang batil. Sang Hyang Widiwasa Tuhan juga, benar, tapi Tuhan yang batil. Brahma, Siwa, Wisnu Tuhan juga, betul, tapi Tuhan yang batil. Tuhan yang hak itu hanya satu,
yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini makna atau tafsir daripada la ilaha illallah. Yang pertama adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penyembahan kepada selain Allah itu mencakup semua berhala-berhala yang ada, baik yang dibentuk itu patung ataupun yang tidak dibentuk. Ya, yang dibentuk seperti patung, seperti yang diibadahi oleh umat Nabi Nuh, Tuhan Wad, Tuhan Suwa, Tuhan Yaguth, Tuhan Nasar, ya, seperti yang diterangkan dalam surah Nuh itu sendiri. Konsekuensi yang kedua atau tafsir la ilaha illallah yang kedua, la du'aan illa iyyah. Tidak ada doa dan pengharapan melainkan hanya kepadanya. Apapun alasannya, maka kita tidak boleh berdoa dan berharap melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebut saja, ya, meminta kepada patung, berdoa kepada orang mati, bukan mendoakan orang mati, ya. Kalau mendoakan orang mati disuruh, masyru'ah. Tapi berdoa kepada orang mati, meminta kepada orang yang sudah dikubur, itu tidak dibenarkan. Wah, itu kan tawassul, Ustaz. Nah, ini dibantah. Dibantah di sini bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, bertawassul kepada benda mati. Nah, kita buka Al-Isra surah yang ke-17 ayat 57. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbaka kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, yang katanya mereka bertawasul, mereka berwasilah, mereka berperantara, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Mereka sendiri mencari jalan. Ya, tawasul itu ya jalan. Ya. Mungkin masih ada yang belum faham dengan tawasul. Tawasul itu adalah jalan, perantara. Nah, itu tawasul. Ada yang ke masjid ini naik motor, ada yang ke masjid ini naik mobil, ada yang ke masjid ini naik kereta api. Itu namanya tawasul, perantara, penghubung. Nah, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mereka seru, orang yang mereka jadikan tawasul, yang mereka jadikan perantara, mereka sendiri mencari jalan, mencari perantara kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan apa? Dengan mengharapkan rahmatnya, mengharapkan kasih sayangnya. Nah, ini tawasul yang jempolan. Bertawasul dengan kasih sayang Allah, berperantara dengan Rahman Rahim Allah. Ini yang dimaksud dengan tawassul dengan nama dan sifat. Rahman Rahim itu nama Allah dan sifat Allah. Nah, ini tawassul yang benar. Nah, di sini dikatakan mereka itu lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Dan di samping itu mereka takut kepada azab Allah.
Begitulah kondisinya orang-orang yang dijadikan tempat tawassul oleh orang-orang musyrik itu. Nah, sementara orang-orang yang dimaksud sebagai tempat tawassul itu berbagai macam tafsir daripada para ulama. Ya. Ada yang mengatakan yang dikatakannya Nabi Isa, mereka menyembah Nabi Isa, Nabi Isa dikatakan anak Allah. Mereka bertawassul kepada Nabi Isa yang dikatakan anak Allah. Sebenarnya Nabi Isa itu sendiri mencari jalan juga, bertawassul juga kepada Allah, tapi bukan dengan orang mati, bukan dengan benda mati, tapi dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini tergambar pula lah ada 3 pilar ubudiyah di sini. Pertama, cinta kepada Allah. Dengan cintanya kepada Allah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu, ya. Dijelaskan ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yarjuna rahmatah. Mereka mengharapkan kasih sayang Allah. Nah, pertama, mahabbah, cinta. Saking cintanya dia mendekat terus kepada Allah. Yang kedua, berharap. Apa yang diharap? Diharapkan kasih dan sayang Allah. Nah, barulah kemudian yang ketiga, wa yakhafuna adzabah. Takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 pilar inilah yang menopang langgengnya kehidupan beribadah di muka bumi. Pertama, cinta yang membara kepada Allah. Inilah yang mendorong kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harapan kita kepada kasih sayang Allah yang akan berbuah surga. Yang ketiga, takutnya kita kepada murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang berdoa ini banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh berdoa langsung kepada Allah dan melarang berdoa kepada selain Allah. Yang menyuruh berdoa langsung kepada Allah ini sudah familiar bagi kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku, mintalah kepadaku, akan kuijabah permintaan. Yang larangan mana? Yang larangan kita lihat dalam Yunus surah yang ke-10 ya, ayat 106. Di situ Allah melarang ya, kita lihat lagi mushaf, tidak ada dalam kitab. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah engkau menyeru, wala tad'u, janganlah engkau menyembah, dalam artian menyeru kepada selain Allah, di mana selain Allah itu ma la yadurruka wa la yanfa'uka, tidak bisa memberikan mudarat kepadamu dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Apa saja bentuknya ya, ingat saja Tuhan-Tuhan yang saya sebutkan tadi, Tuhan-Tuhan selain Allah itu ma la yadurruka wa la yanfa'uka, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau itu kau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim artinya orang-orang yang musyrik. Nah, maka itu dilarang kita berdoa kepada selain Allah. Kita dilarang berdoa berharap, apalagi menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam Al-Ikhlas juga ditegaskan Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung, Allah itu tempat berharap. Maka jangan pernah berharap kepada manusia. Kenapa? Manusia itu punya kelemahan, manusia itu punya kekurangan. Maka sering kita kecewa kepada manusia kalau kita sering berharap kepada manusia. Maka berharaplah kepada Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha sempurna, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, lalu kalau tidak boleh bertawassul kepada benda-benda mati, kepada kuburan, lalu kemana kita bertawassul? Nah, tadi kita dicontohkan Allah subhanahu wa ta'ala, bertawassul itu kepada nama dan sifat Allah. Di antara contoh disebut tadi Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, tentu kalau kita mentadabbur, merenungkan apa yang sering kita baca di waktu pagi, yang kita wiridkan di waktu petang, ya, dalam zikir pagi dan petang. Apalagi di masa Covid. Nah, ini jangan kita alpa membacanya. Apa yang kita baca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah kita bertawassul, dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu kata Nabi, la yadurru ma'asmihi syai', tidak akan ada yang membahayakan, memberi mudarat sedikit pun kalau sudah di cover dengan nama Allah. Fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Berapa dosisnya? 3 kali pagi, 3 kali petang. Jangan sampai absen membaca zikir ini. Insya Allah selamat dari Covid. Apalagi contoh, a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini kalamullah Al-Quran. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan, keburukan yang Allah ciptakan. Kejahatan itu Allah yang punya, keburukan itu Allah yang ciptakan. Termasuk Covid-19 Allah yang ciptakan. Termasuk yang menghina Rasulullah di Perancis, ya, itu Allah yang ciptakan. Maka kadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu kita menghadapi, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca lagi, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Banyak sekali tawasul yang dicontohkan Nabi, bukan dengan kuburan tapi dengan nama dan sifat Allah. Itu tawasul yang benar. Nah, supaya jangan melenceng, poin yang kedua ini, ya, tidak ada doa dan pengharapan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlanjut yang ketiga, tafsir la ilaha illallah yang ketiga, la arbaba min dunillah. Tidak ada kepatuhan yang mutlak kecuali hanya kepada Allah. Apa maksudnya kepatuhan yang mutlak ini? Pokoknya patuh, nggak ada tawar menawar. Sesuai atau tidak dengan selera, cocok atau tidak dengan perut, sami'na wa ata'na. Itu mutlak namanya itu. Lawannya muqayyad atau relatif, tergantung sikon.
Kalau kepatuhan yang muqayyad, kepatuhan yang relatif itu banyak, silakan, nggak persoalan. Tapi kepatuhan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepatuhan yang muqayyad, yang tidak mutlak, misalnya sebagai anak bangsa, ya, kita wajib patuh dan taat kepada pemerintah. Itu tidak mutlak. Sepanjang peraturan itu sesuai dengan aturan Allah. Tapi kalau aturan itu bertentangan dengan aturan Allah, selamat tinggal. Sebagai warga yang baik, wajib patuh kepada RW dan RT. Kalau terima tamu sekali 24 jam, lapor, kan gitu. Patuh kita. Tapi itu sifatnya muqayyad, relatif. Kalau suatu saat kebijakan RT RW itu tidak cocok dengan aturan Allah, maka selamat tinggal aturan RT dan RW. Nah, itu pengertian kepatuhan yang mutlak. Nah, kepatuhan yang mutlak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepatuhan yang mutlak kepada selain Allah. Nah, inilah yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah surah yang ke-9 ayat 31. Di sini Allah memaparkan kepada kita akidahnya ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Mereka di samping patuh kepada Allah, tapi mereka juga patuh kepada orang alim mereka, orang soleh mereka. Kepatuhan yang mutlak itu tadi. Nah, maka apa kata Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang alim mereka, ahbar itu orang alim, waruhbanahum, dan orang soleh mereka, sebagai apa? Sebagai arbabam min dunillah, Tuhan selain daripada Allah. Seorang sahabat yang mulia namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika beliau mau masuk Islam, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul membacakan ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan orang alim mereka, orang soleh mereka sebagai apa? Arbabam min dunillah, Tuhan selain daripada Allah. Ketika itu Adi bin Hatim merasa kurang pas. Lalu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bertanya setengah protes, ya, bertanya setengah komplain. Ya Rasulullah, ada apa? Dulu mereka itu juga menyembah Allah kok. Mereka tidak menyembah orang alim, mereka tidak menyembah orang soleh, Yahudi dan Nasrani. Ini buktinya saya seorang Nasara, ya, bukti kalung salib masih tergelantung di lehernya. Saya tidak pernah menyembah orang alim, menyembah orang soleh. Kenapa ayat ini menuding kami menyembah orang alim, menyembah orang soleh? Pertanyaan setengah komplain, setengah protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Adi bin Hatim untuk melepas kalung salibnya. Adi, ya Rasul, lepas kalung salibmu. Sebelum pertanyaanmu aku jawab. Adi bin Hatim memutus kalung salibnya dan melemparkan ke tanah, menunjukkan dia meninggalkan agama Nasara. Ini suatu faedah bagi kita, kaum muslimin diharamkan memakai simbol-simbol agama lain.
pakai salib, termasuk topi lancip. Ya, sekarang kan udah November Pak, sudah November, nanti Desember. Nah, hati-hati, ya, jangan latah. Pesankan kepada keluarga kita, saudara kita, famili kita, jangan latah memakai kalung salib dan topi lancip, itu diharamkan bagi kaum muslimin. Nah, ini dalilnya. Lepas kalung salibmu. Adi melepas kalung salibnya dan melemparkan ke tanah. Nah, baru Nabi menjawab, Adi, bukankah orang alim kalian, orang soleh kalian mengharamkan yang dihalalkan Allah? Dengar baik-baik, menghalalkan yang diharamkan Allah. Seharusnya kalian ikut Allah mengharamkan, tapi kenyataan tidak. Kalian ikut orang soleh kalian, orang alim kalian yang telah menghalalkannya. Sebaliknya, bukankah orang alim kalian, orang soleh kalian mengharamkan yang dihalalkan Allah? Oh begitu, benar ya Rasul. Nah itu dia. Itu namanya menjadikan orang alim, orang soleh sebagai arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Nah ini banyak contohnya. Kalau bagi kita orang alim, orang soleh ini kan namanya ustadz, kiai, guru, dan lain sebagainya. Ketika Allah mengharamkan mencampur adukkan agama, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau percampur adukan yang hak dengan yang batil. Tapi apa kata orang alim kita, orang soleh kita? Boleh ngucapin selamat Natal. Kenapa? Natal itu maulidnya Nabi Isa, kata orang alim kita, orang soleh kita. Sementara Allah melarang, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau percampur adukan yang hak dengan yang batil. At-tauhid itulah yang hak, syirik itu batil. Dan sampai kapanpun, walaupun bumi akan hancur, langit akan runtuh, tauhid dengan syirik tidak akan bisa bersatu. Lalu ini yang kita coba-coba negosiasi terus supaya ya jangan terlalu ekstrim, kita toleran. Ya caranya gimana? Sholat Jumat di masjid, Natal ke gereja. Ya sempurnalah sudah. Agama gado-gado, keyakinan campur sari, ya tauhidnya oplosan. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Akan tetapkah kita mengikuti Allah mengharamkan Natal, ataukah kita ikut orang alim kita, orang soleh kita yang membolehkan ucapan selamat Natal? Nah ini yang disampaikan Nabi SAW kepada Adi bin Hatim. Nah kita kembali At-Taubah surah 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang alim mereka, orang soleh mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan yang mereka patuhi secara mutlak. Nah, ini disebut dengan asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan. Sekarang yang keempat, tafsir syahadat la ilaha illallah yang keempat, la andadam min dunillah. Tidak ada yang lebih dicintai selain daripada Allah. Kalau bicara yang lebih dicintai, berarti yang tidak lebih dicintai boleh selain Allah. Yang tidak boleh lebih dicintai, itu yang tidak boleh. Tapi kalau tidak lebih dicintai boleh. Contoh, bapak-bapak sebagai suami yang bertanggung jawab mencintai istrinya, boleh, malah disuruh. Ibu-ibu, istri yang solehah mencintai suaminya.
Kita orang tua yang bertanggung jawab mencintai anak kita. Anak yang soleh wajib mencintai orang tuanya. Itu boleh-boleh saja sepanjang tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami mencintai istrinya, tapi suami wajib lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan istri yang cantik kepadanya. Istri mencintai suaminya, tapi seorang istri wajib lebih mencintai Allah yang telah memberikan suami yang ganteng kepadanya. Orang tua mencintai anak, tapi orang tua wajib lebih mencintai Allah yang telah memberikan anak kepadanya. Begitupun sebaliknya, anak mencintai orang tua, tapi anak wajib lebih mencintai Allah yang telah memberikan orang tua kepadanya. Begitu seterusnya. Konsekuensi atau tafsir daripada la ilaha illallah yang keempat, la andada min dunillah. Tidak ada tandingan-tandingan yang lebih dicintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah taala menurunkan Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Ayat 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia, mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak termasuk manusia yang diceritakan Allah ini. Seperti apa manusia itu? Ya, di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia yang menyembah tandingan-tandingan itu. Bagaimana mereka memperlakukan tandingan-tandingan tersebut? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Cintanya terbagi dua, 50% mencintai Allah, 50% mencintai selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman itu kata Allah sangat besar cintanya kepada Allah. Kalau demikian mafhum mukhalafahnya, ketika cintanya terbagi dua, 50% berarti orang itu sudah dianggap tidak beriman, imannya terkontaminasi. Apalagi lebih besar cintanya kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Ternyata cinta bukan hanya urusan muda-mudi yang dimabuk kasmaran. Cinta bukan hanya urusan sepasang suami istri yang lagi honeymoon. Ternyata cinta juga urusan akidah. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW mengatakan hanya 3 orang saja yang akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Satu diantaranya ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu mutlak, tidak bisa ditawar. Harus di atas segala-galanya. Kita lebih mencintai Allah dan Rasul daripada ayah bunda kita. Kita lebih mencintai Allah dan Rasul daripada anak-anak kita, daripada suami istri kita. Nah, ini yang dimaksud la andadan min dunillah. Tidak ada yang lebih dicintai tandingan-tandingan untuk menandingi cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah berbicara walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau kalian mengaku beriman, cinta kalian kepada Allah harus lebih besar
harus lebih besar. Pilih satu antara dua, zatku atau dirinya. Nah, ini at-tauhid fil mahabbah. Ketika ini teruji dengan harta, untuk mencari harta kita menghalalkan segala cara, berarti cinta kita kepada Allah sudah mulai memudar. Tidak peduli bunga bank dilalap juga, ribawiyah, hasil judi, merampok, menipu, korupsi, berarti kita telah mengabaikan rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti lebih mencintai harta daripada Allah yang memberikan harta itu sendiri. Tadi kita sampaikan, yang dilarang lebih mencintai. Tapi kalau tidak lebih mencintai boleh, maka kita boleh mencintai harta, boleh mencintai rupiah, nggak masalah. Dengan rupiah kita bisa berinfak, dengan rupiah kita bisa membantu orang, dengan rupiah kita bisa menafkahi anak istri, dengan rupiah kita bisa nabung ONH, berangkat haji umroh. Tapi kita wajib lebih mencintai Allah yang memberikan rupiah itu kepada kita. Maka untuk mendapatkan rupiah, jangan menghalalkan segala cara. Apalagi harta, tahta, wanita. Nyambung sekali ya. Yang pingin berkuasa, yang pingin kursi, jangan menghalalkan segala cara. Jangan sampai menipu, jangan sampai curang. Kalau sudah menipu, curang, berarti lebih mencintai tahta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan tahta itu sendiri. Tak begitu pula wanita. Ya, itu semuanya kesenangan-kesenangan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh menikmatinya, boleh, tapi sesuai dengan aturan-aturan yang telah dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim